Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mutamal milah ay ghairu mustaqirin. Qauluhu adapun perkataan si pengarang nazam yang berupa lafaz mutamal milah. Mutamal milah itu artinya ghairu mustaqirin, tidak menetap. Afatus syaba'i thaqlu jismin qaswatul qalbi al-izalatu fatanatin mutamal milah. Itu nadamnya itu. Bahayanya kenyang itu yang pertama adalah beratnya badan, yang kedua kerasnya hati, yang ketiga hilangnya sifat kecerdasan. Hilangnya sifat kecerdasan mutamal milah yang menjadikan gelisah. Artinya ghairu mustaqirin, tidak tetap. Wa huwa sifatun li fatanatin. Wa huwa adapun lafaz mutamal milah. Lafaz mutamal milah itu menjadi sifatnya lafaz fatanatin. Jadi sifat fatanatin cerdas, hilangnya kecerdasan. Orang yang suka kenyang perutnya itu kecerdasannya hilang. Makanya orang kalau kenyang itu bodoh. Itu kalau orang pada ngomong udah kenyang aja bego, benar itu. Ya, orang udah kenyang bego, bengongnya kayak ular. Itu ada benarnya itu. Itu dampaknya kenyang. Dampaknya kenyang adalah salah satunya al-izalatu fatanatin, hilangnya kecerdasan. Orang kalau sering kenyang kagak pinter biasanya. Qauluhu fahdzaranhu. Qauluhu adapun perkataan musannif si pengarang nazam yang berupa lafaz fahdzaranhu, maka hindarkanlah kenyang atau takutlah kamu akan kenyang. Ay asyaba'u, artinya takutlah kamu dengan apa? Kenyang itu. Takut jangan sampai kenyang. Kayak Nabi gitu metodenya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Qauluhu adapun perkataan musannif si pengarang nazam yang berupa lafaz wa ubhilah. Wa ubhilah. Lafaz ubhilah ay utruk asy-syaba'a, asy-syaba'a. Artinya tinggalkanlah kenyang. Lalafat ubhila ini wa huwa fi'lu amrin muakkadin bin nun al khafifati. Lafat ubhila itu adalah fi'il amar. Fi'il amar yang muakkadun bin nun, ditaukidi dengan nun, fah ubhilan. Ditanwin jadinya. Ditaukid dengan nun al khafifah. Nun taukid khafifah, nun taukid ringan ya. Kalau nun taukid sakilah pakainya tasdid. Ubhilan, nah itu pakainya khafifah, ringan, ubhilan. Kama qala Syafi'i, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Kama qala Syafi'i, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, ya talibal ilmi, ya talibal ilmi bashir al-wara'a wa janibin nauma wahdhar asy-syaba'a dawim 'ala darsi la tufariquhu fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Kata Imam Syafi'i, ya talibal ilmi basyiril wara', basyiril wara'a, wahai orang yang mencari ilmu, wahai orang yang mencari ilmu, raihlah sifat wara', raihlah sifat wara'. Wajanibin nauma, dan jauhkanlah tidur. Bukan nggak boleh tidur, itu ada waktunya ya. Orang kalau nyari ilmu, ngaji, nyantren, nyantri itu emang kurang tidur gitu.
Memang begitu, tidur kurang aja karena waktu semuanya habis diisi buat belajar. Makanya bodoh-bodohnya orang pesantren mah pinter kalau di kampungnya. Karena apa? Itu didikannya begitu. Ya, jadi diarahnya gitu. Wajani bin naum, dan tinggalkanlah tidur, wahdar asyab'an, dan takutlah kamu terhadap kenyang. Sama kenyang biar takut. Ya jangan nyari kenyang mulu. Takut sama kenyang, jangan sampai kenyang gitu ya. Dawim ala darsi, dawamkanlah belajar, istiqomahkan belajar, dawamkan, langgengkan olehmu ala darsi belajar. La tufarriquhu, jangan kau memisahkannya, jangan sampai tidak belajar, atau jangan kau pisahkan. Kenapa? Fal ilmu bidarsi qama wartafa'a, maka ilmu dengan cara belajar akan tegak dan luhur. Karena ilmu itu dengan belajar maka akan tegak dan luhur. Ini apa? Al ilmu bita'allum, kata Nabi. Ilmu itu belajar, la bin nasabi, bukan dengan nasab ya. Biar nasabnya orang pintar, biar bapaknya kiai, biar bapaknya apa, kalau anak nggak belajar ya tetap bodoh ya. Gitu. Jadi nggak ada istilah anak kiai pinter, nggak ada. Ya ada pinter ya, yang bodoh ya bodoh tetap. Karena ilmu dengan belajar, mau anak petani, mau anak desa, mau anak angon, kalau belajar ya pinter. Gitu. Itu ilmunya. Makanya apa? Dawim ala darsi la tufarriquhu. Nah kalau kayak kita nih, ya iseng-iseng sempet ya pelajarin lagi, ulas lagi di rumah. Ya walaupun kesibukan kita banyak itu iseng, inget-ingetin. Yang kedua apa? Amal ya. Minimal kita tahu anak kita bisa begitu. Nah ini Imam Syafi'i begitu pesannya. Ya talibal ilmi basyiril wara', basyiril wara'a wa janibin nauma wahdar asyaba'a, dawim ala darsi la tufarriquhu, fal ilmu bid darsi apa? Qama wartafa'a. Nah itu kata Imam Syafi'i. Nah, setelah masalah makan sudah ya, masalah makan sudah. Nah, kemudian sekarang berlanjut tidur ya. Habis makan tidur. Kemudian nazamnya apa? Qil ba'da dzalika lis-suhadi li ta'ati. Qil ba'da dzalika lis-suhadi li ta'atin. Tsumma tabih qabla zawali ta'al tasallulah. Qil ba'da dzalika lis-suhadi li ta'atin. Tsumma tabih qabla zawali tasallulah. Oh, kemarin makan sepertiga, sekarang tidur. Qil, tidurlah di waktu siang. Qailulah maksudnya. Tidur qailulah lah di waktu siang. Qailulah itu tidur waktu siang maksudnya. Qil, tidurlah di waktu siang ba'da zalika, setelah apa? Setelah makan. Setelah makan pagi. Kemudian tidurlah di waktu siang setelah makan pagi. Tujuannya apa? Lisuhadi, supaya dapat apa? Bangun di malam hari. Lisuhadi, supaya dapat bangun di malam hari, li ta'atin, untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Tsumman tabih, kemudian bangunlah. Tsumman tabih qabla zawali, kemudian bangunlah sebelum bergesernya matahari, sebelum zawal. Tasallulah keluar dari, sebagai apa? Seorang yang keluar dari tidur ya.
bangun dari tidur tasallul. Ainam nisfan nahari ba'dal akli, tafsirannya nazam ini. Ainam nama yanamu nauman wa manaman fahuwa naimun wa zakka manamun nam latanam. Enam nisfan nahari, 6 tidurlah kamu nisfan nahari separuh siang, tidurlah kamu di waktu separuh siang, ba'dal akli setelah makan, fi ghairi yaumil jum'ati selain hari Jumat. Tujuannya apa? Li ajlil araqi, li ajlil araqi fil laili fi sholati tahajjudi, supaya apa? Li ajlil araqi fil laili, supaya dapat bangun di malam hari fi sholati tahajjudi, untuk melaksanakan sholat tahajud. Au fi dzikri, atau untuk melakukan zikir. Au fi mutala'atil kutubi, atau untuk belajar kitab-kitab mutola'ah. Tsumman tabih, kemudian bangunlah, min naumika dari tidur, muqabla zawali, sebelum zawal, sebelum bergesernya matahari. Hala kaunika kharijan minan naumi, ketika keberadaanmu apa? Keluar dari tidur, artinya terbangun dari tidur. Ketika keadaanmu sebagai orang yang terbangun dari tidur, kama fi sihah, sebagaimana keterangan dalam kitab as-sihah. Au fi hali kaunika, au hala kaunika akhidan fil intibahi, atau keadaanmu sebagai akhidan fil intibahi, sebagai orang yang apa? Yang terbangun dari tidur. Nah, ini kama fil misbah, sebagaimana di dalam kitab al-misbah. Jadi dua, yang di atas pakainya kharijan minan naum, keluar dari tidur, yang di bawah pakainya akhidan minal intibah, jadi mengapa namanya terbangun gitu. Nah, gitu ya. Jadi makannya pagi, terus beraktivitas sampai subuh, antar setengah 12 tidur, itu qailulah tuh ya. Sebelum zuhur bangun gitu ya. Udah tidurnya segitu doang, itu qailulah. Nah kemudian apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi gini, qilu fa inna syayatina la taqilu. Ada Nabi, tidurlah siang, tidurlah di waktu siang. Kenapa? Karena setan itu tidak tidur siang itu. Jadi orang kalau siang agak tidur setan orang kalau agak tidur siang sibuk kayak setan itu. Tapi siangnya bukannya johor ya, bukan johor kesono, bukan. Sebelum johor itu setengah 12. Tadi jelasin ulama beda pendapat. Itu ya, beda pendapat. Kalau waktunya nggak beda. Maksudnya yang penting nggak aktivitas dulu gitu waktu itu. Stop dulu. Ya. Rawahu Tabrani wa Abu Naim an Anasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Abu Naim dari sahabat Anas. Qala Az-Zamakhsyari fi ma'na hadzal hadis. Qala Az-Zamakhsyari fi ma'na hadzal hadis, berkata Imam Az-Zamakhsyari fi ma'na hadzal hadis, pada makna hadis ini. Imam Zamakhsyari ini. Kata Imam Zamakhsyari,
mengomentari hadis ini beliau mengatakan begini, innal qailulata hiya an-naumatu qabla dhuhri. Yang namanya qailulah adalah tidur sebelum waktu zuhur, itu namanya qailulah ya. Sebelum sholat zuhur tidur, itu namanya qailulah menurut Imam Zamakhsyari. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Azizi, wa qala Al-Azizi naqlan anin nihayati, sementara Imam Al-Azizi berkata menukil dari kitab An-Nihayah. Lah sementara Imam Al-Azizi beliau menukil dari kitab An-Nihayah bidzalika dalam masalah makna hadis tadi, hadis Nabi. Beliau mengatakan wal maqil wal qailulatu al istirahatu nisfan nahari wa illam yakun ma'aha naumun. Kata Imam Al-Azizi gini. Lah menurut Imam Al-Azizi yang namanya al-maqil wal qailulah itu menurut beliau adalah istirahat. Istirahat di waktu separuh siang ya. Istirahat di separuh siang, di waktu separuh siang. Walaupun tidak tidur gitu. Ya. Pokoknya istirahat lah. Jangan aktivitas. Nampaknya zuhur ini jam 12, setengah 12 sudah istirahat kita gitu. Istirahat di situ gitu. Nah ini dua pendapat kalau kata Imam Zamakhsyari ya, karena Nabi ngomong begini ya, tidurlah kalian di waktu siang. Siang yang dimaksud sebelum zuhur. Kenapa? Karena setan nggak tidur siang. Imam Zamakhsyari ngomong yang namanya qailullah itu tidur sebelum zuhur. Kata Imam Al-Azizi begini, yang namanya al-maqil dan qailullah itu dua namanya. Itu yang dimaksud qailullah adalah istirahat di separuh waktu siang, walaupun tidak tidur, yang penting istirahat. Gitu. Jadi kalau ada orang setengah 12 tidur kagak, istirahat kagak, itu dia. Ya, setan. Iya, ntar tuh ada faedahnya. Gitu. Nah faedahnya udah tadi cuplik mau boyot udah dikirim itu. Gitu ya. Faedahnya itu. Jadi di restart dulu tuh otak. Gitu. Fungsinya itu. Makanya kalau salah tidur begitu. Ya kita tidur jam segitu, buset. Orang ngadu ngomel aja, laki-laki lagu apa ini kayak gini tidur. Nah, gimana dah? Ini yang setan siapa nih sebenarnya? Iya. Qailullah kalau pernah dipakai, ya. Ya apalagi orang kerja ya susah. Oh, saya cat sama bosnya. Ya, kalau punya pekerjaan tuh di situ, umpama nggak tidur istirahat di situ. Gitu kalau kita punya perusahaan gitu. Ntar di situ dia sholat zuhur, dia makan baru balik kerja. Yang penting dia istirahat di situ, walaupun nggak tidur ya. Ya untungnya tafsirannya dua hadis ini. Cuma kalau satu dia tidur semua. Gitu ya. Tafsirannya dua. Intaha selesai makalah Syekh Al-Azizi. Ya. Begitu ya. Modelnya gitu. Nah, di sini ada gini. Ini kan menjelaskan setelah kemarin menjelaskan soal makan, kemudian sekarang menjelaskan soal tidur. Tidur qailullah yang dimaksud. Nah, ini maksudnya tidur qailullah ini sebagai apa? Sebagai modal biar bisa malam bisa melek. Jadi udah ada istirahat tapi naruh istirahatnya di siang. Iya, bukan habis maghrib tidur. Habis maghrib tidur, jam 12 bangun, gelagapan coba apa? Iya, lemos, gelagapan. Ngopi ngerokok, kagak habis-habis. Iya kan, main HP, mau tidur kagak bisa tidur, makin terang mata. Mau sembahyang ya jangan ditanya, udah ogah aja. Iya, ya salah tidur, salah waktunya. Lagi salah bantal, mangkinan. Iya, bukan di situ tidur.
makanya dilarang tidur. Itu kan mau maghrib ya, ba'da asar, apalagi mendekati maghrib. Kalau orang kerja nah luar biasa itu ngantuknya itu. Pokoknya orang lapi pulang kerja jam 5, setengah 6 ya, pengen tahu nggak mandi buru-buru, kalau nggak keluar dah biar supaya ngadem gitu di dalam rumah. Pulas itu. Ntar dibangun berusin maghrib, udah kayak apa tahu, udah kemasukan setan apa aja tuh. Wayanya setan keluar kita tidur. Coba apa? Sama orang tidur yang habis jam 12 tuh, jam 2 tidur. Kapan-kapan kita jam 2 siang tidur habis johor, besok begitu lagi maunya. Ntar baunya lemes tuh, lemes banget. Itu salah tempat. Ya, belum johor tidur. Jadi pagi buta nih habis sholat subuh nggak tidur, aktivitas. Gitu. Ntar dijelasin nih. Nah setelah tidur tuh, kemudian sholat zuhur, persiapan sholat zuhur, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur silakan dipilih. Nanti ulama nggak sekaku itu ya. Wah pokoknya akhirat kagak bisa, nggak begitu ulama kita hebat. Nah, bagi yang mengajar ya silakan mengajar, bagi yang ngaji ya silakan ngaji, bagi yang bekerja ya silakan bekerja, aktivitas kembali itu ulama. Itu juga ibadah kok. Masa orang kerja suruh ngaji, ya habis diomelin bosnya. Salah namanya gitu ya. Habis sholat zuhur, kemudian apa? Lanjutkan aktivitas. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka beraktivitaslah kalian kembali dan raihlah anugerah Allah. Itu fantasyiru fil ardi itu bahasanya apa? Lebih semangat dari yang tadi. Tafsirnya gitu. Dari pagi kita udah kerja, begitu zuhur, kemudian apa? Setelah sholat itu fantasyiru fil ardi lebih semangat dari yang tadi pagi sampai siang. Nah itu gitu ya. Nah itu modelnya gitu lah. Jadi buat modal ya, tidur siang setengah 12 itu qailullah buat modal melek nanti malam. Itu tujuannya gitu, modalnya di situ naruhnya. Bukan tidur ba'da zuhur, bukan tidur setelah maghrib atau setelah isya, bukan. Makanya lemes kan ya, lemes kayak begitu. Oh istighosah malam, habis maghrib tidur, habis isya bangun jam 12. Itu kalau bukan karena kagak enak kagak datang di WA mulu, kagak datang itu. Udah di WA aja kagak datang. Itu nyata, emang berat begitu ya. Ya, emang jalan akhirat berat. Begitu ya. Itu kenyataan, memang begitu. Nah, wa huwa li hajjin niyati sunnatun. Artinya apa? Tidur qailullah itu kita niatkan supaya nanti malam bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam, itu sunnah ya. Saya mau tidur siang saya niatkan biar ntar malam bisa bangun, sunnah. Kita niatkan sunnah, dapat pahala kesunatan gitu ya, dapat pahala kesunatan. Wa illam yufik lil qiyami fil laili, sekalipun kenyataannya malamnya kagak bangun, tidur terus bablas sampai subuh, ya dapat niatnya gitu, dan tetap dapat niatnya.